Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Hanafi dengan NIM 53014226061 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2022 Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana cara kita menggunakan aplikasi SPSS untuk mengukur skala liters. Nah, skala liters ini digunakan untuk mengetahui hasil dari responden ataupun pendapat dari beberapa orang. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk membuat sebuah responder tentang evaluasi pengaruh implementasi sistem kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran terhadap efisiensi belajar mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini nih tahun ini banyak banget orang yang menggunakan kecerdasan buatan atau biasa kita sebut AI untuk membantu dalam proses pembelajaran mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Nah, untuk pertanyaan dari responder di sini, untuk yang pertama terkait frekuensi penggunaan AI, untuk skalanya itu satu sangat tidak setuju, dua tidak setuju, tiga netral, empat setuju, dan lima sangat setuju. Nah, untuk pertanyaan yang pertama terkait frekuensi penggunaan AI itu saya menggunakan teknologi AI dalam pembelajaran saya setiap hari. Saya menggunakan AI untuk membantu mengerjakan tugas kuliah dan sebagainya. Sampai dengan ada 10 pertanyaan. Dan untuk pertanyaan yang terakhir ada saya menggunakan AI untuk merencanakan jadwal belajar saya. Nah, untuk yang kedua itu ada persepsi terhadap efektivitas AI. Nah, untuk skalanya itu sama, satu sangat tidak setuju, dua tidak setuju, tiga netral, empat setuju, dan lima sangat setuju. Untuk pertanyaannya adalah teknologi AI membantu saya memahami belajar, AI meningkatkan efisiensi waktu belajar saya, AI membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, dan sebagainya. Nah, untuk yang ketiga terkait efisiensi belajar mahasiswa. Nah, efisiensi belajar mahasiswa untuk skalanya sama dari 1 sampai 5, sangat tidak setuju dan sampai dengan sangat setuju. Nah, untuk pertanyaannya meliputi saya dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dengan bantuan AI. Saya merasa waktu belajar saya lebih produktif dengan AI dan ketika saya mampu memahami materi pembelajaran lebih cepat dengan AI. Nah, di sini kita ada tiga variabel. Untuk variabel yang pertama sendiri itu ada frekuensi penggunaan AI, kemudian untuk variabel yang kedua ada persepsi terhadap efektivitas AI, yang ketiga ada efisiensi belajar mahasiswa. Nah, di sini untuk hasil dari responder yang saya buat, sudah ada sekitar 20 responder yang sudah mengisi terkait efisiensi penggunaan kecerdasan buatan. Nah, untuk hasil dari responder ini, saya sudah memasukkan dan mendata di Excel untuk hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa melihat untuk pertanyaan yang pertama itu adalah ada X1, X2 sampai dengan X10 itu adalah variabel satu, di mana variabel satu itu adalah frekuensi penggunaan AI. Nah, untuk variabel 2 itu ada persepsi terhadap efektivitas AI atau biasa kita sebut, kita anggap sebagai variabel Z. Nah, untuk karena variabel Z ini ada 10, maka kita menuliskan Z1, Z2, Z3, Z4, sampai dengan Z10. Untuk variabel yang ketiga ada efisiensi belajar mahasiswa, atau kita tulis sebagai variabel Z. Nah, cara memasukkan data dari responder ini ke SPSS, untuk yang pertama kita masuk ke SPSS. Ini adalah menu baru dari SPSS. Ini masih kosong. Nah, cara memasukkannya, cara memasukkan variabel, kita masuk di sebelah kiri ada variabel view. Nah, kita ketik di nama. Nama di sini karena tadinya kita menggunakan ada 3 variabel dan masing-masing variabel memiliki 10 pertanyaan, maka bisa kita tulis menggunakan nama variabelnya adalah X1 untuk variabel 1 dan juga X2 sampai dengan 10. 3, X4, X5, X6. Nah, untuk variabel 1 ada 10 di sini. Nah, untuk variabel X1 sama dengan X10 itu di sini ada variabel frekuensi penggunaan AI. Nah, kemudian untuk yang kedua, kita tulis persepsi terhadap efektivitas IE atau variabel Z. Kita tuliskan di sini, yaitu Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7,
Y8, Y9, Y10. Dan untuk variabel Z-nya sama, Y1, Y2, Y3, 3. Nah, di sini kita udah ada 3 variabel dengan masing-masing variabel ada 10 nama, ada 10 pertanyaan, dan untuk desimalnya karena skala kita hanya ada 5, jadi kita tulis semuanya untuk desimalnya menjadi 0. Nah, mungkin kita langsung copy saja sampai bawah. Kalau bisa ya. Tidak bisa di copy. Jadi kita otomatis untuk menuliskan angka 0. Nah, karena di sini kita untuk measure-nya kita bisa diganti menggunakan nominal. Untuk variabel value masih menggunakan 0. Untuk machine-nya sendiri, kita value-nya tadi ada 5. Untuk kita masukkan untuk value pertama, yaitu value 1. Di sini untuk labelnya sendiri, tadi di sini untuk value 1, sangat tidak setuju atau kita bisa nulis STS. Terus kita untuk variabel 2 tidak setuju atau bisa kita tulis TS. Untuk variabel 3 kita bisa pilih netral atau N. Untuk value yang keempat kita pilih setuju atau kita bisa tulis S. Terus untuk value kelima kita bisa tulis sangat setuju atau SS. Nah, value di sini itu disamakan dengan di sini, di variabel linear yang akan kita ukur. Kalau sudah klik OK, dan bisa kita copy sampai dengan data ke-30. Kalau sudah, kita masuk ke data view. Nah, di sini kita udah ada menu dari variabel X1, X2, X3 sampai dengan Z10. Nah, cara kita memasukkan data, kita bisa masukkan satu persatu atau kita bisa menyalin dari data Excel yang sudah kita buat. Kita masukkan saja di sini, copy, kemudian karena data kita ada 30, nah, di sini kita sudah mendapatkan data kita, baru 20 yang copy. Iya, karena data kita ada 20 ya.
Nah, untuk cara kita mengetahui analisis dari hasil skala liter itu bagaimana, kita bisa memilih menu di analis, kemudian di deskriptif statis, kemudian kita di frekuensi. Nah, kita pindahkan semua variabel ini dari kiri ke kanan untuk memunculkan variabel. Caranya kita kontrol A, terus langsung pindahkan ke kanan. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah dapat melihat untuk hasil skala liter yang kita teliti untuk variabel X1 yang sangat tidak setuju ada 2 orang, yang sang netral ada 5 orang, yang setuju ada 8, yang sangat setuju itu ada 5. Untuk totalnya ada 20 orang. Untuk presentasi sendiri untuk yang sangat tidak setuju ada 10 orang, netral ada 25%, mohon maaf untuk sangat tidak setuju ada 10%, netral ada 25%, untuk setuju ada 40%, dan sangat setuju ada 25%, untuk totalnya 100%. Untuk yang X2 itu adalah sama cara membacanya, jadi untuk frekuensi untuk sangat tidak setuju ada 2, netral ada 4, sangat, mohon maaf, setuju ada 6, sangat setuju ada 8. Untuk totalnya ada 20, untuk presentasinya ada 10%, sangat tidak setuju, netral 20%, setuju 30%, sangat setuju 40%. Nah, di sini kita udah mengetahui untuk hasil dari X1, X2 sampai dengan Y1, Y10, dan juga Z1, Y10. Nah, mungkin cukup itu cara menggunakan SPSS untuk memunculkan skala liters. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.